Jembatan TV, Jembatan Hati. Woman Corner Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Sofani Safrudin hadir dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini dan kami hari ini menghadirkan UKM pelaku usahanya Ibu Lasri yang memproduksi nugget sayur. Mungkin bagi Anda yang menyaksikan tayangan kami pada malam hari ini tidak asing dengan Ibu Lasri yang sering sekali memberikan menjual nugget sayurnya di beberapa tempat perusahaan. Salah satunya di pemerintah kota juga pernah sempat mengkonsumsi nugget sayur ini. Dan kita langsung saja ya perkenalkan tamu saya malam hari ini bersama Ibu Lasri. Ibu Lasri, assalamualaikum, selamat malam, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol masalah nugget sayur, terus kemudian kita juga berbagi cerita kepada pemirsa di rumah agar apapun yang kita tayangkan pada hari ini memberikan inspirasi buat mereka di rumah yang saat ini mungkin terpikirkan untuk membuat satu usaha tapi bingung nih usaha apa gitu ya. Sedangkan Bu Lasri sendiri sudah menjalaninya ini nugget sayur. Kita pengen tahu juga nih sudah jalani berapa lama nih untuk usaha nugget sayurnya Ibu. Baik Mbak Fani. Usaha ini sudah berjalan 2 tahun ke belakang. Oke. Dimulai ketika suami di PHK beberapa waktu lalu. Jadi ketika isu PHK itu muncul, kita sudah mulai berpikir bahwa bukan di mana suami saya akan bekerja, tetapi apa yang akan kami lakukan sehingga biaya operasional rumah tangga itu tetap berjalan. Jadi akhirnya karena kita melihat di Batam bahwa banyak pasangan usia subur, otomatis banyak anak-anak. Jadi kita kemudian membidik pangsa pasarnya adalah anak-anak, muncullah ide nugget sayur ini. Gitu. Oke, jadi lebih kepada melihat pangsa pasar ya pemirsa. Jadi ingin membuka suatu usaha, Anda harus lihat dulu pangsa pasarnya kemana. Tapi karena memang di sini lebih memilih untuk anak-anaknya, justru nugget sayur adalah pilihan yang tepat di mana ini adalah konsumsi sehat sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya cukup banyak sekali nugget yang mungkin dijual di pasaran-pasaran atau di mall-mall yang cukup besar. Nah ini kalau kita tahu karena ini nugget sayur, otomatis nih bahan bakunya sayur ya Bu ya. Ini sayur yang digunakan sayur apa aja Bu? Ini sayurnya ada wortel, bayam, brokoli, dan jagung. Oh jagung. Nah olahan ini sendiri nanti ini kan ada beberapa campuran rempah-rempahnya juga yang mungkin diadon ya Bu ya. Tapi kita juga akan ajak pemirsa di rumah juga akan melihatkan bagaimana proses pembuatan nugget sayur Ibu Lasri ini bersama sang suami sehingga nugget sayur ini bisa dikonsumsi dan ini rasanya enak banget pemirsa tanpa MSG ya Bu ya. Betul. Oke, baik kita akan ajak Anda untuk melihat liputan saya yang berikut ini hanya di Woman Corner Plus, segala inspirasi bermula di sini. Woman Corner Plus. Usaha nugget sayur ini telah dirintis oleh Sulastri bersama suaminya Ade Permana setelah sang suami di PHK oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga muncul ide untuk berwirausaha dengan membuat nugget sayur, makanan sehat yang disukai oleh anak-anak. Sudah berapa lama ya usaha nugget sayurnya? Nugget sayur ini sudah mau 2 tahun ini. Oh 2 tahun ya. Kenapa memilih usaha ini? Ya, kita diawali beberapa waktu ke belakang, suami di PHK di salah satu perusahaan di Muka Kuning. Jadi kita berpikir setelah sekian lama menjadi karyawan, sudah saatnya kita menjadi pengusaha. Kemudian kita mencari pangsa pasarnya, karena di Batam banyak pasangan usia subur, jadi saya berpikir bahwa di sini pasti banyak anak-anak. Jadi karena pangsa pasarnya anak-anak, kemudian kita cari produk yang disukai oleh anak-anak tetapi produk itu sudah sehat. Muncullah ide setelah beberapa kali eksperimen, timbul produk ini nugget sayur ini. Wanita asal Bangka Belitung ini melakukan inovasi nugget sayur dengan menggunakan sayuran segar dengan campuran ayam, telur, keju, dan tepung.
Nugget sayur ini terdiri dari sayur-sayuran segar yaitu bayam, brokoli, wortel, dan jagung. Jadi sayur itu kita pilih, kemudian kita cuci, kemudian di blender. Karena produk ini tidak memakai MSG, jadi kita tambah dengan sedikit ayam supaya dia tetap berasa gurih dan enak untuk anak-anak. Sementara itu suami Sulastri, Ade Permana, ikut membantu dalam memasarkannya. Pemasarannya gimana? Pemasarannya untuk saat ini kita masih dalam proses ini kita menerima pesanan jadi lewat telepon, kadang ada ibu-ibu langsung datang ke rumah. Sementara ini kadang-kadang kita keliling juga pakai motor. Sulastri berharap usaha yang dijalaninya ini bisa mendatangkan lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Meski saat ini Sulastri dibantu oleh saudaranya sendiri. Beberapa waktu lalu kami ikut lomba kuliner sekepri-keprinya yang diadakan oleh BPS. Alhamdulillah nugget sayur mendapat juara 3 dalam lomba tersebut. Harapan kami adalah nugget sayur ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Batang. Berusaha dengan tekun menjalani suatu usaha memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Inilah peluang usaha yang harus kita jalani dengan rasa syukur. Silvani Indra Isbianto melaporkan dari Batam. Woman Corner Plus. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Woman Corner Plus. Pada malam hari ini kita akan buka telepon jika Anda ingin bergabung bersama kami di 462-218 bersama Ibu Lasri selaku pelaku usaha pembuat nugget sayur. Dan tadi sempat kita menyaksikan beberapa tayangan ya Bu ya, bagaimana proses pembuatan nugget sayur, dan kita tahu mungkin ini memang adalah makanan cemilan yang sehat, di mana di sini kandungan gizinya juga banyak, ada sayur-sayuran dan juga ada daging ayamnya juga ya Bu di situ ya untuk campurannya sendiri ya. Betul. Oke, dan Ibu Lasri ini untuk pembuatan nugget sayurnya sendiri ini bisa dalam 1 minggu itu berapa kali? Ya. Kami memproduksi untuk saat ini masih 1 minggu 2 kali. Oke. Sekali produksi itu bisa 120 bungkus. Ya, harapan saya ke depannya ya bisa lebih banyak lagi, kan saya ingin usaha ini berkembang, tentu akan menyerap banyak tenaga kerja dan itu akan membantu ibu-ibu di sekitar saya. Oh baik, jadi ini justru lebih kepada mereka di sekitar perumahan Ibu yang mungkin mereka tidak ada kegiatan, bisa bantu untuk pembuatan ini ya Bu? Ya, ke depannya. Kalau untuk saat ini masih pakai sedara dulu ya? Ya. Oke. Baik, ini butuh berapa banyak sayur yang dibutuhkan dalam kandungan atau komposisi dari nugget sayurnya sendiri Bu? Untuk ini karena kita tidak memakai MSG, jadi kalau produksinya hanya sayur aja kan kurang gurih. Jadi saya menambahkan 50% ayam, 50% sayur. Jadi karena pangsa pasarnya anak-anak, kalau yang beredaran di pasar adalah chicken nugget kan tentu setelah dia karena diproduksi oleh pabrik dalam jumlah besar, pasti ada pewarna dan segala macamnya. Tetapi saya karena produksi sendiri, karena pangsa pasarnya juga anak-anak supaya sehat, jadi tanpa MSG dan tanpa pengawet. Iya, karena kita juga punya anak-anak ya, gitu. Jadi nggak mungkin kita harus mengkonsumsi makanan yang tidak sehat buat anak sendiri. Jadi kalau emang itu sudah kita konsumsi sehat buat kita dan anak keluarga, kenapa tidak kita coba kepada masyarakat juga ya Bu ya? Dan kita boleh tahu juga nih Bu, untuk nugget sayur sendiri ini bisa berapa lama tahan karena tidak menggunakan MSG. Biasanya kalau nugget nggak bisa lama-lama juga kali ya, kalau kita sudah makan tuh udah nggak bisa berhenti lagi gitu. Ini kalau untuk nugget sayurnya Ibu Lasri sendiri gimana? Kalau nugget sayur kami ini tahannya sekitar 3 bulan, yang penting disimpan di freezer. Tetapi alhamdulillah ketika saya produksi ya tidak nyampe 3 bulan barang saya habis ya. Produksi lagi. Oh iya. Jadi justru sebenarnya memang ini karena cemilan anak-anak yang sehat, di mana mereka juga sekali digoreng terus kemudian nanti akan habis, ya udah nanti pesan lagi atau mungkin bisa digoreng lagi gitu ya Bu ya.
Ya. Oke, dan ini bisa kita tahu nih kan soal harga, karena memang ini kan sudah dibungkus dengan packaging yang rapi, dan kita tahu dengan bentuk packaging yang rapi ini menjadi daya tarik sendiri. Dan untuk soal harga, satu nugget sayur ini satu bungkusnya berapa, Bu? 10.000. 10.000. Menurut saya yaitu murah ya. Harga yang cukup ini ya, Bu, ya. Karena masalahnya kan proses pembuatannya sendiri kan juga tidak semudah yang kita bayangkan seperti olahan-olahan biasa. Karena ini kan ada pemilihan sayur yang segar, kemudian daging ayamnya juga harus segar. Ini sempat awal untuk membuat ini nugget sayur sendiri. Ini komposisi yang buat tepat itu di berapa kali pembuatan biasanya sebelum? Lama juga Mbak Fania, karena kan sebelum PRT itu keluar kita udah uji coba, setelah itu kasih ke tetangga gimana responnya gitu. Butuh waktu sekitar 1 bulan saya untuk mencoba, coba lagi sehingga akhirnya dapat komposisi seperti ini. Oke, kayaknya saya jadi enak jadi tetangga sama Ibu Lasri ya. Terus saya coba dulu kali ya. Jadi memang awalnya harus dibuat ini dulu ya, tester dulu apakah ini cocok pas kandungan. Gimana respon konsumen, dan yang pertama ya tetangga di sekitar saya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi semangat kepada ibu-ibu bahwa ketika suami itu di PHK, kita jangan putus asa, itu aja. Jadi apapun bisa kita lakukan. Kalau ibu-ibu anak-anaknya sudah sekolah, maksimalkan waktu ketika anak-anak ada di sekolah. Eksperimen, bikin apa aja yang bisa menghasilkan uang. Betul. Jadi kita ibu rumah tangga, walaupun kita di rumah, kita tetap mempunyai income. Baik, ini akan menambah puing-puing pundi-pundi uang untuk keluarga juga ya, Bu ya. Nah, soalnya ini bukan saja bisa dinikmati buat kita keluarga, kita juga bisa berbagi dengan orang lain ya, Bu ya. Dan untuk saat ini mungkin masih memakai karyawan untuk masih keluarga. Nanti ke depannya mungkin dengan banyaknya produksi otomatis Ibu butuh orang karyawan juga ya. Harapan saya tentu. Oke, baik. Dan Bu Lasri, pembuatan untuk nugget sayur sendiri kita tahu seperti ada wortel, bayam, brokoli, kemudian juga ada sayur sawi. Ini kan kadar airnya cukup tinggi ya kalau kita saat harus mengolah atau mengadon ini sendiri. Ini untuk takarannya sendiri Ibu gimana, Bu? Bisa untuk biasa pas begitu, Bu? Ya, saya 50% sayur, 50% ayam, dan nanti ditambah bumbu-bumbu sehingga rasanya tetap gurih. Tidak mengurangi rasa sayur itu sendiri ya, Bu ya? Tidak, kan sayurnya kita blender itu nggak direbus dulu. Sayur mentah itu setelah dicuci langsung kita blender. Baik. Jadi nggak banyak airnya. Oke, baik. Dan kita masih akan bertahan telepon nanti di 462-218 dan akan mengajak Anda untuk berbagi di Woman Corner Plus pada malam hari ini. Semoga apa yang kita tayangkan ini memberikan semangat dan juga Anda akan menumbuhkan entrepreneur yang tinggi bagaimana kita harus memulai satu usaha ini. Jadi jangan terlalu ragu-ragu. Kita juga akan tanyakan kepada Ibu Lasri, waktu saat membuka usaha ini perlu modal berapa banyak sih gitu ya. Tapi untuk itu jangan kemana-mana, kita akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Woman Corner Plus. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Woman Corner Plus. Usaha nugget sayur ini telah dirintis oleh Sulastri bersama suaminya Ade Permana setelah sang suami di PHK oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga muncul ide untuk berwirausaha dengan membuat nugget sayur, makanan sehat yang disukai oleh anak-anak. Sudah berapa lama ya usaha nugget sayurnya? Ya, nugget sayur ini sudah mau 2 tahun ini. 2 tahun ya. Kenapa memilih usaha ini? Ya, kita diawali beberapa waktu ke belakang, suami di PHK di salah satu perusahaan di Mukakuning. Jadi kita berpikir setelah sekian lama menjadi karyawan, sudah saatnya kita menjadi pengusaha. Kemudian kita mencari pangsa pasarnya, karena di Batam banyak pasangan usia subur, jadi saya berpikir bahwa di sini pasti banyak anak-anak. Jadi karena pangsa pasarnya anak-anak, kemudian kita cari produk yang disukai oleh anak-anak tetapi produk itu sudah sehat. Muncullah ide setelah beberapa kali eksperimen, timbul produk ini, nugget sayur ini. Wanita asal Bangka Belitung ini melakukan inovasi nugget sayur dengan menggunakan sayuran segar dengan campuran ayam, telur, keju, dan tepung.
Nugget sayur ini terdiri dari sayur-sayuran segar yaitu bayam, brokoli, wortel, dan jagung. Jadi sayur itu kita pilih, kemudian kita cuci, kemudian di blender. Karena produk ini tidak memakai MSG, jadi kita tambah dengan sedikit ayam supaya dia tetap berasa gurih dan enak untuk anak-anak. Sementara itu, suami Sulastri, Ade Permana, ikut membantu dalam memasarkannya. Pemasarannya gimana? Pemasarannya untuk saat ini kita masih dalam proses ini apa? Kita menerima pesanan, jadi lewat telepon. Kadang ada ibu-ibu langsung datang ke rumah. Sementara ini begitu. Kadang-kadang kita keliling juga pakai motor. Sulastri berharap usaha yang dijalaninya ini bisa mendatangkan lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Meski saat ini Sulastri dibantu oleh saudaranya sendiri. Beberapa waktu lalu kami ikut lomba kuliner sekepri-keprinya yang diadakan oleh BPS. Alhamdulillah nugget sayur mendapat juara 3 dalam lomba tersebut. Harapan kami adalah nugget sayur ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Batang. Berusaha dengan tekun menjalani suatu usaha memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Inilah peluang usaha yang harus kita jalani dengan rasa syukur. Silvani Indra Isbianto melaporkan dari Batam.